masyarakat kita ini punya berbagai macam keterampilan atau skill, Pak. Ya, ada yang dari menenun, kemudian usaha ulti. Di situ Pintu Air hadir. Adakan program kredit jemput bola. Sistemnya itu kan anggota ini belum terdaftar menjadi anggota. Nah, di situ kita mulai supply modal untuk pengembangan usaha mereka. Dan angkanya juga tidak besar-besar, mungkin iya di bawah 5 juta. Sahabat terkasih, hari ini UKM Audi berkunjung di salah satu cabang besar Koperasi Kredit Pintu Air. Ini di cabang utama Maumere. Kami menemui dua aktivis wanita yang bergerak di bidang perkoperasian. Jabatannya keren, manajer dan wakil manajer. Nah, kita ingin ngobrol panjang tentang bagaimana mengembangkan koperasi yang ada di bawah pimpinan Mbak Intan. Ini bukan Intan Berduri, bukan ya Mbak ya? Ini Intan. Nah, satu Mbak Yanti. Kami mohon Mbak, apa sih sebenarnya yang menjadi capaian-capaian dari cabang Maumere ini yang kemarin mendapat penghargaan, dua penghargaan sekaligus ya, di dalam tahun buku 2023. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi konsep pengembangan cabang Maumere ini Mbak? Terutama adalah pengembangan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan produktif anggota, karena ke depan KSP Kredit Pintu Air akan lebih konsentrasi pada pengembangan UKM yang sudah dicanangkan mulai tahun yang lalu, ingin mencapai 1 juta UKM dampingan. Nah, dampingan ini kan kalau manajer kan panglima lapangan ya, setidaknya adalah di tingkat kodam lah, belum panglima pun kan, ini kan kalau tentara perang kan begitu. Nah, silakan Mbak Intan menceritakan tentang tanggung jawab Anda di dalam cabang. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya, saya terlebih dahulu menyampaikan profisiat untuk cabang kita, yang dimana pada tahun 2023 memperoleh prestasi yang cukup baik, dan cukup memuaskan untuk tim kita. Ya, tentunya itu bukan proses yang mudah buat kita. Kita melewati sekian proses yang memang membutuhkan kekompakan tim kita, dan itu salah satu komitmen kita. Lalu giat-giat kita untuk pengembangan usaha produktif anggota, yang pertama mungkin kita biasa melakukan survei, langsung on the spot ya Pak, langsung kita ke wilayah atau daerah-daerah yang mungkin belum disentuh oleh lembaga koperasi lain atau lembaga keuangan lain. Nah, di situ kita mendekati anggota atau masyarakat, lalu kita gali apa kesulitan mereka, apa hambatan mereka untuk artinya masyarakat kita ini punya berbagai macam keterampilan atau skill ya Pak. Ya, ada yang dari menenun, kemudian usaha ulti, ya. Tapi sejak 2 tahun 3 tahun terakhir dengan situasi COVID-19 mereka mengalami keterpurukan. Di situ Pintu Air hadir untuk menjawab situasi itu, yaitu dengan cara kita adakan program kredit jemput bola. Atau pada sistemnya itu kan anggota ini belum terdaftar menjadi anggota. Tetapi kita coba lembaga memberi modal sekaligus mendaftarkan anggotanya untuk bergabung menjadi anggota. Nah,
Nah di situ kita mulai supply modal untuk pengembangan usaha mereka, dan angkanya juga tidak besar-besar, mungkin iya di bawah 5 juta sesuai kebutuhan mereka. Dan itu membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ya. Untuk mendekati teman-teman calon anggota kan juga perlu kepercayaan pada mereka. Bagaimana caranya? Ya, tabiatnya kan kita harus tahu. Iya, penelitian harus dimunculkan, juga. Ya, tentu. Ada pertimbangan seperti apa? Kita biasanya hadirkan salah satu anggota yang mungkin di salah satu wilayah itu sudah anggota sebelumnya. Oh, ada rekomendasi? Ya, ada satu anggota yang mungkin kita lihat anggota ini punya riwayat keanggotaannya cukup bagus. Lalu kita coba bertanya atau menggali informasi dari anggota tersebut. Dari daerah Bapak, atau sudah berapa banyak anggota, atau sudah berapa banyak masyarakat yang paham tentang koperasi atau sudah bergabung di wadah koperasi ini. Dan ketika dia menyampaikan, oh ya, belum sama sekali Ibu, atau baru saya dan 2 orang lainnya. Nah, dari beliau itu kita menggali informasi. Ya. Kira-kira siapa-siapa yang bisa Bapak ajak ke? Ya. Dari 5, kemudian bertambah ke 10, 10 dan seterusnya Pak. Tentunya dari informasi, tentunya dari orang per orang yang kita ajak pada awalnya. Jadi mendokumentasikan informasi dari masyarakat untuk seseorang itu menjadi sangat penting ya. Mbak, potensi apa sih sebenarnya kalau di daerah wilayah kerja cabang Maumere ini yang paling potensial untuk pengembangan UKM-nya? Iya, yang paling potensial di wilayah cabang kita itu tenun ikan, tenun ikan. Ya, itu tenun ikan, dan ya boleh dikatakan memang lumbungnya kita punya 3 wilayah, yaitu di unit Nele yang mungkin sebentar lagi kita menjadikan TP. Di sana ada 4 titik kumpul, lalu salah satunya juga di Hewuli. Hewuli masih banyak lagi Pak, saya mungkin agak sendiri, tapi memang kita di sini memang lebih banyak produksi tenun ikan. Masa depan tenun ikan dalam kondisi saat ini, lalu kalau ini sudah dibina dengan baik, seperti apa menurut gambaran Mbak Indah? Ya, kita berharap hasil tenunan itu Pak bisa diekspor melalui lembaga koperasi ini, atau mungkin bisa melalui IKN, sehingga bisa mempromosikan hasil tenun ikan anggota atau masyarakat kita. Konsep mau mengekspornya kan tentu ini kan ada divisi tersendiri nantinya. Seperti apa gambaran yang ada di dalam bayangannya Mbak Iban? Ya, kalau sederhananya Bapak, kalau secara sederhananya mungkin dari hasil tenun ikat anggotanya lalu kita pasarkan dalam bentuk pasar online ya, lewat situs-situs Facebook, kemudian WhatsApp ya. Kemudian ada grup-grup ya, grup-grup apa namanya dari UKM ya. Kembali lagi bahwa ini kan harus ada divisi yang menangani untuk pengembangan ekspor. Sebenarnya menurut gambaran bahwa ini kan saya belum tahu seberapa besar sebenarnya, kan perlu ada data database yang siapa saja sih yang punya kapasitas merajin tenun gitu kan. Mungkin kan juga ada ini ibu-ibu, ini mbak-mbak, apakah ada bapak-bapaknya misalnya, seperti itu kan penting. Survei lapangannya hasilnya seperti apa? Ya, sejauh ini ya mungkin masih dalam kalangan ibu-ibu sama mbak-mbak ya Pak. Ya, kalau untuk bapak-bapak belum ya, kalau untuk di NTT, di Flores pada umumnya itu belum sih untuk bapak-bapak. Tetapi tentunya kita akan berpikir mereka-mereka itu akan dibentuk dalam suatu kelompok khusus menjadi kelompok binaan. Khusus ya? Ya, khusus untuk kelompok binaan, sehingga kita bisa hadirkan pemerintah yang punya kapasitas itu untuk mendampingi para usaha-usaha tenun ini, sehingga mungkin untuk kelanjutan mungkin dari kualitas tenunnya dan lain sebagainya kita bisa kembangkan ke sana sehingga bisa dipasarkan. Itu Pak maksudnya. Selain tenun, potensi apa lagi yang
terkait dengan pengembangan UKM-nya? Polti ya, polti, usaha polti, sayur, lebih banyak juga di daerah Sumba. Kalau terkait dengan UKM perdagangannya ada seberapa besar? Kalau di ini kan termasuk daerah yang ramai ya, di Maumere ini, cabang Maumere kan tidak hanya di sekitar, ini kan sampai kota kan? Sampai kota kan? Iya. Nah itu kan apa? Potensi apa yang sudah terdeteksi oleh cabang Maumere? Iya, seperti pedagang ya Bu. Iya. Kalau perdagangan mungkin sekarang di Maumere ini untuk rakyat yang kecil ya, dari pinggir-pinggiran kota. Karena yang di kota kebanyakan dikuasai oleh orang-orang dari luar. Jadi orang dari mana? Luar Flores, karena banyak di Maumere ini bukan hanya orang Maumere saja, tetapi sudah campuran. Makassar juga ada, Jawa juga ada, sehingga kalau untuk bentuk perdagangan mereka kurang ini. Tapi yang banyak mereka hasil produksinya ya tenun, kemudian sayur dan lain-lain seperti itu. ternak. Oh ternak juga ada. Ada juga. Oke, ini kan kembali lagi potensinya karena ini adalah cabang utama ya. Iya. Cabang utama, tempatnya di perkotaan. Kalau ada kesulitan, andai ada kesulitan dan mudah-mudahan enggak, kan mesti harus terus berkembang kan. Apa yang dihadapi di lapangan itu yang sekarang ini menjadi tantangan? Ya persaingan antar lembaga keuangan, Pak. Ya persaingan tidak hanya dengan koperasi tapi juga dengan lembaga keuangan lainnya. Itu terkait dengan penyaluran keuangannya. Iya. Nah, terkait dengan kembali lagi bahwa pintu air akan menuju 1 juta anggota UKM. Tantangan terberat apa Mas? Ya, Mungkin Mbak Yani juga tahu lah orang lapangan. Kalau mungkin nggak dijadikan wakil manajer. Kalau tantangan terberat mungkin kalau yang kita hadapi mungkin seperti simpan pinjam seperti itu ya. Kalau dalam hal modal dan lain-lain itu mungkin mereka agak kesulitan. Kemudian dari segi SDM dan lain-lain untuk mereka bisa lebih maju itu agak susah juga. Tetapi kami akan terus berikan pendampingan terus bagi anggota yang mungkin butuh modal di sini, kemudian sudah diberikan modal oleh pintu air, kami akan terus buat pendampingan seperti itu. Pernah nggak dilakukan misalnya mengumpulkan sekian banyak teman-teman yang berprofesi sebagai wirausaha kecil-kecil mulai dari kelas mikro gitu ya? Iya. Diberikan diajarkan kumpul, diberikan penjelasan, kemudian untuk menjadi anggota, lalu diberikan pendampingan. Sudah pernah dilakukan atau belum? Kan jemput bola kan tidak hanya untuk calonnya anggota untuk menyalurkan keuangan, Iya. tetapi kan teman-teman pelaku UKM itu kan perlu juga ilmu-ilmu Iya, baru. Pernah nggak dilakukan? Iya, pernah. Di mana aja Mbak? Sudah berapa kali dilakukan pendampingan pada teman-teman? Ini yang belum menjadi anggota ya? Dikumpulkan itu yang belum menjadi anggota supaya menjadi anggota. Pernah berapa kali? Hampir sudah Setiap kali jempola ini kan per kelompok istilahnya. Jempola ini per kelompok ditujukan kepada anggota yang perlu modal usaha. Itu anggota, maksud saya yang belum anggota. Itu calon anggota. Itu calon anggota. Kita akan supply modal. Jadi kita berikan sosialisasi sebelum menjadi anggota. Kita berikan sosialisasi bahwa modal ini kita berikan untuk usaha produktif, Pengembangan usaha produktif. dan pertemuannya, pendampingannya itu setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan. Nah, jumlah teman-teman pelaku UMKM itu kalau terdeteksi sudah berapa? Ini kan sudah sekian bulan. Iya. Sudah berapa banyak? Sampai dengan hari ini di atas 500-an ya, Pak. Khusus untuk UKM ya? UKM. Banyak ya? Iya, di atas 500, tapi itu yang baru. Iya. Kita belum ini lagi yang sudah lama. Ini binaan yang baru. Itu 500-an, di atas 500-an. Kira-kira kalau
akumulatifnya berapa? Kalau yang baru saja sudah 500 kan pasti ada data lah di sini. Kalaupun enggak 6 tambah 7 itu 13, tapi boleh aja 6 tambah 7 12 kan boleh, kan salah sedikit gitu. Jadi kita total anggota peminjamnya saja sudah 2000 lebih. Yang peminjamnya 2000 lebih. Sehingga yang lebih banyak kita salurkan itu untuk usaha produktif. Oke. Sehingga boleh dikatakan 50-50 ya. Untuk yang produktif ada 50%. Sekitar 1000-an lebih. Itu pelaku UKM-nya. UKM-nya. Besar juga ya. Besar. Lalu harapan yang paling kuat untuk memajukan teman-teman UKM dengan program mencapai 1 juta UKM itu apa? Harapan yang paling kuat, keinginan yang paling kuat apa Mbak? Harapan kita ya semoga mereka usahanya sukses Pak. Oh iya itu otomatis. Ya, kalaupun usahanya terjawab, kebutuhannya juga terjawab, kitanya merasa berhasil. Oke. Sehingga harapan kita untuk mereka yang mungkin sekarang ada sekitar 1000 lebih, jadi kita tentunya kita terus melakukan pendampingan, ya monitoring, sehingga mungkin pada saat untuk yang pertama ini sudah selesai, kita bisa supply lagi yang baru. Ya. Sehingga tentu mereka tuh punya harapan untuk mereka mau terus berusaha dari koperasi lah. Ternyata dana itu cukup dari koperasi, begitu. Terbesar teman-teman pelaku UKM pengguna permodalannya berapa juta terbesar? Terbesarnya dengan 50 juta. 50 juta ya. 50 juta. Mbak, di sini mungkin nggak sih mengembangkan teman-teman UKM pelaku UKM itu misalnya di sekitaran kuliner itu mungkin nggak sih? Seberapa Anda mendeteksi lapangan? Kalau untuk kuliner ini mungkin bisa sekitar ada tapi belum sampai dengan 50%. Sedikit. Jadi di Maumere nggak banyak orang jalan. Dagang tadi dari luar lebih banyak daripada orang Maumere asli. Kalau pusat kuliner kan lebih banyak datanya dari luar Pak. Seperti yang disampaikan Ibu Wakil dari Jawa, ya Sumatera, begitu. Nah, pertanyaannya kan begini. Sebenarnya kuliner Maumere sendiri, kuliner khas Maumere itu apa sih sebenarnya? Kuliner saya kebetulan orang ini ya, orang Nagekeo, jadi saya sedikit Flores ya. Flores kebanyakan ikan bakar, ramping, buah asam, seperti makanan lokal yang. Dan itu yang senang cuma orang yang pendatang, mungkin orang bukan pendatang 2 hari pulang, iya. Ya kan? Karena kalau Maumere ambil keseringan, jadi iya, bukan yang makanan sehari-hari kan makanan pokok jadinya. Artinya gini kan, kalau kuliner yang terkait dengan ikan bakar dan sebagainya tadi kan, kalau orang Maumere memang santapan rutin. Itu orang pendatang kayak saya, teman saya itu kan mesti harus menikmati. Iya. Nah, itu berapa banyak kalau terdeteksi kuliner yang ada di Maumere, dan itu potensial loh. Kayak tadi kan kita makan di sana kan banyak orang bule yang yang makan di sini. Yang juga merupakan salah satu anggota kita. Nah, kembali lagi berapa potensinya kalau misalnya mengembangkan UKM, memberikan permodalan terhadap teman-teman UKM yang bergerak di bidang kuliner, kira seberapa besar? Iya, kalau untuk permodalan kuliner ya kita bisa dipresentasikan dengan 50%. Ya, karena kalau untuk ya kita di Flores ya, kalau minat untuk menjadi kuliner itu kurang sebenarnya. Oh gitu. Orang kuliner sendiri kurang ya? Kurang. Apa tidak pintar masak sih sebenarnya? Kalau untuk pintar masak dalam acara-acara lain ya bisa, tapi kalau untuk punya usaha seperti itu sepertinya belum. Hanya pemahamannya juga belum terlalu ini ya Pak. Karena yang dipikir oleh tingkat risikonya. Itu orang Flores kenapa mindsetnya masih di harus di Flores, karena yang dipikir terlebih dahulu kan risiko, belum berupaya ke risiko yang dipikirkan. Tapi kalau seperti usaha tenun ikat, peliharaan, ini kan keseharian. Nah, kita sudah tahu. Artinya kita secara kasat mata kan kita sudah melihat, oh ya dari tetangga saya punya usaha ternak ini, ternak babi,
ternak ayam, unggas dan lain sebagainya, membuktikan, menjanjikan. Tapi kalau kuliner ini kan kita belajar dari orang luar, orang Jawa, Sumatera. Nah tentu. Jadi kalau begitu, kalau misalnya ada beberapa teman pelaku kuliner, mesti perlu pendampingan dari luar. Dari luar ya. Karena kebanyakan di sini kalau bergerak di wisata kuliner hanya 2-3 bulan, setelah itu langsung kolaps. Oh, faktor menu. Iya, mungkin faktor menu, faktor apa? Tidak enak dengan tetangga, bon dan lain-lain, itu kan modal jadi mati jadinya seperti itu. Oh, faktor itu ya. Iya. Ternyata berat juga ya. Jadi kalau Amerika ya hancur karena bom atom, Flores hancur karena bom. Mbak, silakan menyampaikan apa menurut Anda pengembangan kegiatan yang terkait dengan lembaga ini, yang khususnya kembali lagi adalah ke depan itu mencapai anggota yang mempunyai produktivitas tinggi. Silakan. Apa aja kira-kira? Dalam perencanaan kita ya tentunya kita terus mendampingi mereka saat ini yang sudah kita bina dari awal, dan kalau bisa mungkin kita melakukan pengembangan Bapak. Memang masih banyak wilayah yang belum kita sentuh sebenarnya, ya, yang belum kita sentuh dengan program-program kita saat ini. Nah, seperti program Jemput Bola, dan ini kan program khusus untuk para pelaku usaha. Sehingga tidak hanya titik fokus pada tenun, ternak dan politik, tapi juga kita akan berusaha untuk mereka usaha-usaha seperti kuliner tadi Bapak salah satunya. Dan itu yang namanya pendamping, itu kan harus ahli, ya kan? Ya. Sekarang Pintu Air sudah mempunyai ahli pendamping belum saat ini? Sejauh ini ya belum ada ya. Kalau pendamping khusus itu maksudnya dalam ahli beternak dan lain-lain, itu sepertinya kita belum punya. Tapi kalau pendampingan masalah perputaran modal, kemudian kita motivasi anggota untuk lebih berusaha bagus, kemudian mengembangkan usahanya, kita semua berusaha untuk itu. Karena setiap wilayah ada petugas. Ya, makanya ada peternak babi yang babinya mati semua, karena belum punya ahlinya. Mbak Manajer, Mbak Wakil Manajer, Mbak Intan, Mbak Yanti, terima kasih sore ini perbincangannya. Nanti kami akan coba elaborasi dengan yang lain-lain. Karena tadi ke lapangan dengan Pak Afi itu mulai jam 11 ya Pak ya? Jam 11, dan banyak banget hal menarik hari ini. Terima kasih, sukses Mbak. Sampai bertemu di lain waktu.